Wanita adalah sosok kuat dan telah berjuang sangat keras untuk mencapai kesuksesan di segala bidang. Kini, wanita telah memiliki kesetaraan dengan kaum pria sehingga para wanita dapat memiliki kesuksesan karir seperti halnya para pria. Salah satu contohnya adalah Novi Mufariha. Ia adalah seorang ibu guru dan juga pemilik peternakan puyuh yang kini populasinya sudah mencapai 26.000 ekor. Ingin tahu tips dan triknya? Tonton terus ya. Halo, welcome back in my YouTube channel Dimonium TV. Hari ini Mimin bahagia sekali karena sudah bisa mengunjungi di salah satu peternakan puyuh, tepatnya di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang bu guru cantik, bu guru PAUD, namanya Mbak Novi. Selamat siang Mbak Novi. Selamat siang Mbak Tari. Iya, Mbak Novi bisa diperkenalkan ke pemirsa Monium TV? Ya, silakan Mbak Novi. Ya, iya. Teman-temannya Mbak Tari. Iya. Selamat siang, nama saya Novi. Rumah saya ada di Desa Badas, Kabupaten Kediri. Kebetulan hari ini Mbak Tari datang jauh-jauh dari sana, pergi ke sini mau melihat-lihat peternakan yang ada di sini. Iya. Peternakan puyuh. Ya. Mbak Novi, saya mau bertanya-tanya nih. Mbak Novi, ini asal usulnya pertama kali kok bisa ternak puyuh itu kenapa Mbak? Kalau awalnya beternak puyuh itu mulanya itu dari ayah saya, dari orang tua saya. Oh, jadi meneruskan usaha keluarga. Oh, usaha kedua orang tua ya Mbak ya. Baik Mbak Novi, ini untuk awal mula atau sejarahnya bisa berternak puyuh itu orang tuanya bagaimana Mbak? Kenapa? Waktu pertama beternak puyuh itu sebelumnya itu orang tua saya jualan telur puyuhnya dulu. Oh, matang apa masih mentah Mbak ini? Mentah, jadi masih dulu mentah. Berjualan telur puyuh. Kemudian kepingin punya peternakan sendiri. Oh, begitu. Ya, akhirnya cari lahan, terus kemudian belajar, mulai masukkan bibit-bibit puyuhnya. Iya. Kemudian ya bisa menjalankan Mbak ya, peternakan puyuh. Baik. Nah, awal ternaknya ini Mbak Novi, berapa ekor puyuh awal mula dulu? Kalau awal mula dulu kan orang tua saya itu jualan telurnya. Oh ya. Habis itu mencoba untuk membibitkan sendiri. Terus? Habis itu setelah membibitkan sendiri, pertamanya jadi usahanya tuh jadi penjualan itu puyuh petelur, siap telur. Oh, jadi siap. bukan langsung nggak di ternak buat telur sendiri dulu, belum. Oh, belum. Jadi malah jualan bibitnya gitu. Nah, baik. Karena punya ada lahan, terus puyuhnya kemudian kan biasanya kalau jualan bibit itu ya Mbak ya. Baik. Nah, kadang rame, kadang sepi. Nah, kalau pas waktu sepi itu bibitnya dikelola sendiri, diternak sendiri jadinya. Jadi pernah mengalami pasangan surut gitu ya Mbak ya? Sama seperti usaha-usaha lain. Iya, baik. Mbak Novi, puyuh sebelahnya ini ya, ini diambil telurnya kan ya? Nah, telurnya ini untuk konsumsi atau ditetaskan? Kalau di sini telurnya untuk dikonsumsi Mbak. Oh, dikonsumsi, baik. Kalau untuk ditetaskan itu nanti indukannya ini dicampur sama puyuh jantan. Nanti telurnya baru bisa ditetaskan. Kalau ini nggak ada. Oh, ini betina semua? Iya, yang di sini betina semua. Baik. Terus kemudian yang saya tanya Mbak, kok bisa sih ada puyuh yang dijual dagingnya? Itu puyuh kenapa Mbak? Itu kalau di sini kan telur itu maksimal untuk bertelur yang bagus itu 1 tahun. 1 tahun, baik. Setelah itu telurnya produksinya berkurang. Baik. Kalau sudah berkurang kan hasil telurnya tidak cukup untuk membeli pakan. Oh. Nah, karena udah nggak cukup buat beli pakan, nanti burung puyuhnya diafkir istilahnya Mbak. Diafkir, iya, dipotong, ya dipotong, dijual dagingnya. Oh, dijual gitu. Dagingnya, baik. Oh, seperti itu, saya baru tahu pemirsa.
Baik, kemudian ini untuk awal beli burung puyuhnya dulu, Mbak. Ini per ekornya berapa sih, Mbak? Kalau untuk harga puyuh dulu Baik, itu masih 6.000 per ekor. 6.000 per ekor. 6.000 rupiah. Baik. Ya. Satu Ya, burung. 6.000. Nah, kalau beli kira-kira sekarang itu berapa, Mbak, harganya? Kalau sekarang mungkin 7.000 sampai 8.000 per ekor. Mbak, misalkan itu setiap tahun, mungkin setiap bulan atau bagaimana, pernah nggak harga burung puyuh itu turun, itu pernah apa enggak? Pasang surut seperti itu? Ada. Ada ya, Mbak ya? Kalau permintaan di luar sana telur puyuhnya itu sedikit, Baik, harga bibit untuk burung puyuhnya itu murah. murah, ikut turun. Ya, itu kalau turun. Tapi kalau permintaan telur puyuh dari pasar itu banyak, Baik. bibitnya juga ikut naik, Oh. telurnya juga ikut naik juga harganya. Wah, seperti itu. Baik. Ini untuk modal awalnya, Mbak. Dulu awal mula mendirikan peternakan puyuh, modal awalnya berapa, Mbak Novi? Pertama dulu Ya. di kandang satu Ya, di sebelah sana itu isinya 13.000 ekor. 13.000 ekor. Baik, modalnya berapa, Mbak Novi? Kalau modalnya untuk per 1.000 ekornya itu 6 juta. 6 juta. Baik, berarti 6 Ya, juta kali 6 berapa? juta dikalikan 13. Waduh, 6 juta. Baik pemirsa, dihitung sendiri ya, kira-kira berapa, pakai kalkulator juga boleh ya Mbak Novi ya. Boleh. Mbak Novi, tadi Mbak Novi bilangnya ada lokasi 1. Ini kandangnya ada berapa sih Mbak Novi? Ini kandangnya ada 3. Masya Allah sudah 3. Kalau boleh tahu Mbak Novi, luas lahannya di sini berapa, di kandang 2, 3 berapa? Ini kandang 1 dulu. Oh, kandang satunya. Kandang satu Di mana itu kandang 1 Ada lokasinya? di kandangan. Oh, di kandangan. Masih Kecamatan. Kediri ya Mbak ya? Di Kediri. Dekat juga kan lewat sini mbaknya. Oh, baik. Itu lokasi 1 60.000. 60.000, baik. Kalau lokasi 2 ini ada 120.000. 120.000. Di lokasi selanjutnya itu sekitar 40.000. 40.000. Baik, ini untuk lokasi 3-nya berada di mana Mbak Novi? Lokasi 3-nya sama seperti ini di di Kecamatan Badas. Oh, Kecamatan Ya, Badas. Kediri juga. Dekat ya Mbak dari sini ya? Dekat. Boleh nanti saya tak mampir-mampir ke sana. Main-main ke sana. Baik. Mbak Novi, ini puyuhnya sangat ginuk-ginuk gemoy sekali. Ini pakannya apa ya? Ini pakannya bikin radukan sendiri. Oh, bikin Jadi, radukan sendiri. iya, bukan langsung asli dari pabrik. Karena kalau beli dari pabrik kan lebih mahal. Oh, lebih mahal. Ya, jadi diolah lagi buat racikan sendiri. Ngeraduknya itu pakai tur, Baik, Por. Terus? terus pakai katur, Mm-mm. sama pakai mineral. Pakai mineral, baik. Terus ini Mbak, kalau ngasih makan puyuhnya ini sehari berapa kali? Ini satu hari itu 2 kali pagi, Pagi? sama ditambah sedikit waktu sore. Oh, waktu sore. Baik. Jadi sehari 2 kali ya? Sehari 2 kali. Kalau ngasih minumnya Mbak, setiap Kalau- hari bagaimana? Kalau minumnya langsung pakai, ini kan model baterainya kan sudah minumnya itu pakai nepel mbak ya. Oh, nepel. Iya, jadi langsung pakai tandon besar. Iya. Nanti itu airnya, ya? nanti di dalam kandangnya sudah ada nepelnya satu-satu. Nanti puyuhnya langsung minum di situ. Jadi tidak perlu membersihkan tempat minumnya. Oh, gitu. Kalau kandang model lawas dulu kan manual bersihkannya itu. Ngasihnya manual ya? Ini manual. Baik. Kalau ini sudah otomatis dipermudah pakai model kandang seperti ini. Baik. Mbak Novi mau tanya lagi nih, kalau misalkan ngasih makannya berlebihan, misalkan kayak kita manusia sehari 3 kali, ini tambah gendut, tambah gemoy apa bagaimana? Apa mati? Kalau puyuh itu 1 ekor, Ya. untuk 1 ekornya itu minimal itu 22 gram. 22 gram. Ya, jadi dia Iya. makannya ya secukupnya. Secukupnya, nggak boleh berlebihan ya Mbak ya. Iya, Jadi kalau berlebihan mati, gitu. bisa mati, bisa banyak lemaknya juga. Oh, aduh, suruh diet Mbak. Iya Mbak Novi, ini puyuhnya apa juga perlu diberi vitamin sih Mbak? Kalau diperlukan, iya nanti dikasih vitamin biar telurnya tuh bisa maksimal. Oh, telurnya makin banyak, makin besar gitu? Atau bagaimana Telurnya- tujuannya?
Tujuannya itu biar telurnya bisa mencapai 100%. Oh, Tapi baik. ya seperti itu. Baik. Ini untuk vitaminnya, mereknya apa, Mbak? Kalau vitaminnya di sini kita pakai Mediegg. Mediegg. Itu belinya di mana, Mbak Novi? Belinya bisa kebetulan kita punya toko. Punya store ya? Punya Baik. store. Ini tokonya jualan apa aja? Di store kita jualan pakan ternak, Baik. jualan obat-obatan, Ya. perlengkapan peternakan, Ya. terus jualan vitamin-vitamin seperti itu. Baik. Terus ini yang dijual, maaf Mbak Novi, yang disediakan itu cukup untuk puyuh saja? Apakah untuk misalkan lele, ikan, atau apa Mbak? Kalau di toko itu yang dijual untuk pakannya pakan ikan, Pakan ikan terutama sama lele. lele, baik. Terus kemudian pakan unggas-unggasan. Baik, oh baik. Bisa diberitahu Mbak Novi, diinformasikan ke pemirsa Monium TV, lokasinya tokonya di mana? Misalkan nanti pemirsa pengen beli ke Mbak Novi, bisa langsung. Di mana lokasinya? Lokasinya ada di Desa Badas. Baik, Mbak Das. Dari perempatan Badas itu lurus ke barat, Ya. ada pertigaan, belok ke utara, kiri jalan tokonya. Baik, jadi pemirsa Monium TV yang membutuhkan untuk peralatan atau keperluan segala macam peternakan, puyuh atau lele khususnya bisa datang langsung ke Mbak Novi. Nanti sama Mimin dikasih tahu nomornya di biodata. Mbak Novi tadi vitaminnya tadi disuntikkan apa bagaimanakan kalau ngasih Mbak Novi? Kalau di sini vitaminnya langsung dicampur sama air minumnya, di tandonnya kan dicampur. Baik, oh itu sudah dicampur sama vitamin ya Mbak ya? Ya, Baik, terus kemudian ini Mbak, apakah ada obat-obat tertentu ketika puyuhnya sedang sakit? kalau sakit ada obatnya, tapi Ada. dilihat dulu puyuhnya itu kena apa. Baik. Paling sering sih kalau puyuh itu penyakitnya senot. Senot? Iya. Penyakit apa itu Mbak Novi? Kayak flu. Kalau orang itu Demam gitu ya? flu, ya. Oh, namanya senot pemirsa. Baik Mbak Novi, kira-kira di musim pancaroba dan pandemi seperti ini, apakah ada kendala tertentu dan penyakit tertentu yang menyerang si puyuh gemoy ini? Silakan Mbak. Kalau pancaroba yang sering terjadi di semua peternak itu, Baik, pernah dengar flu burung mbaknya? pernah saya dengar. Nah itu paling berbahaya karena kalau sudah kena satu ekor itu Itu? bisa habis satu kandang. Tidak bisa diselamatkan? Bisa, tapi obatnya mahal. Obatnya mahal. Dan kalau udah kena virus ini itu cepat mbak, jadi nggak sampai 1 minggu itu Sudah habis kena itu, si kena penyakit itu. virusnya itu. Ya Kalau Allah, untuk pandemi seperti ini apa kendalanya? kendalanya harganya merosot, turun, telurnya Turun. ya. Telurnya turun, Harganya turun, pakannya mahal. utama mahal. Pakannya mahal. Pakannya itu belinya per apa Mbak? Hitungannya? Per Pakannya sak atau per kilo per apa? per sak. Kalau kita ambilnya itu per sak, kemudian diolah lagi yang kayak tadi. Baik. cerita. Kira-kira Mbak, ini untuk pakannya, beli pakannya, kira-kira per minggu saja itu sudah menghabiskan berapa Mbak? Kalau 1 hari untuk di sini ya mbak? Iya, satu kandang saja ya. Kandang saja. Iya. 1 hari itu habis 3 sampai 4. 4 sak? Apa 4 kilo? 4 sak. 4 sak itu 1 saknya 50 kilo. 50 kilo. Harganya berapa ya Mbak Novi? Karena tadi bikin radukan, Ya, jadi sedikit lebih murah Sedikit lebih murah. daripada yang pabrikan langsung. Baik, jadi mengatasinya atau menangani agar tidak mahal itu ya dicampur tadi ya Mbak ya? Iya, Baik. dicampur. Jadi pemirsa, nanti kalau ingin tahu campurannya apa saja dan caranya bagaimana, nanti bisa tanya Mimin dan Mimin kasih nomor Mbaknya. Ya Mbak Novi, ini untuk kegagalan yang pernah dialami apa saja Mbak Novi kira-kira? Kalau kegagalannya itu lebih ke lihat pasar sih mbak. Lihat pasar. Pasarnya kenapa Mbak kira-kira? Kalau pasarnya permintaannya sedikit, Baik. otomatis harganya itu turun, Juga ikut anjlok. ikut anjlok. Ikut anjlok. Nah kalau sudah tidak bisa buat balik modal beli Ah, pakan, baik.
puyuhnya langsung diafkir. Langsung diafkir, dijual, iya dipotong. Baik. Dijual Dagingnya ya untuk iya. dikonsumsi. Baik. Nah, ini untuk cara mengatasi kegagalan agar tidak terulang lagi bagaimana Mbak Novi? Ya itu tadi Mbak, Pakannya? kita campur. Oh, itu ya untuk mengatasinya. Baik. Ini Mbak Novi untuk puyuhnya. Mbak Novi sudah menggeluti di bidang peternakan puyuh sudah berapa lama? Berapa tahun? Kalau saya sendiri Ya. dari 2014. 2014. Baik. Kalau orang tua saya Ya. dari tahun 90-an sudah. 90-an. Baik. Jadi kurang lebihnya sudah hampir 28 atau 29 tahun ya, Mbak ya? Iya. Berarti sudah sangat lama pemirsa. Sehingga sudah mempunyai 3 kandang. Betul ya? Kemudian Mbak Novi, ini untuk limbahnya atau kotorannya diapakan Mbak Novi? Kalau limbahnya dari puyuh ini Ya. dibersihkan, dikumpulkan jadi satu tempat dulu Ya. sampai enggak basah. Jadi setengah kering. Kering, Kalau, baik. ya, kalau sudah setengah kering nanti dipang, nanti ada yang ambil sendiri. Oh, nanti ada yang ngambil, baik. Biasanya dipakai buat pupuk, Baik. dibawa ke kolam kolam pembibitan ikan. Oh, Ini ada sentra yang mengambil khusus kotorannya Mbak ya? Baik pemirsa, oh jadi bisa dimanfaatkan juga ya. Nah ini yang paling ditunggu-tunggu pemirsa Monium TV. Kalau bicara tentang omset, ini kira-kira omsetnya per kandang setiap per minggunya berapa Mbak Novi? Kalau omset per minggunya waktu harganya bagus, Baik, bisa 8 sampai 10 juta per minggu. per minggu. Itu berapa kandang Mbak Novi? Itu satu kandang. Satu kandang baik 10 juta. Berarti kalau 3 kandang, aduh hitung sendiri wes pokoknya. Oh apa ini? Cicak di dinding ya. Mbak, ini untuk pemasarannya bagaimana dan di mana jualnya? Kalau pemasarannya ini karena sudah lama jadi banyak yang kenal, Sudah. ya. Oh, sudah ada channelnya, Iya, Mbak ya. sudah ada. Terus ditambah sekarang kan sosial media kan banyak. Oke. Dari Facebook bisa, ya. Instagram bisa. Instagram bisa. Langsung Baik. via chat WhatsApp juga bisa. Oh, bisa, baik. Jadi sangat mudah ya, Mbak. Kemudian ini apakah ada penurunan harga, Mbak, selama pandemi ini untuk Kalau- jualnya? Awal pandemi Ada. penurunannya banyak. Banyak sekali. Kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang sudah berangsur Membaik. Baik. Terus ini saya mau tanya, kalau jualnya ini berapa, Mbak? Ini jualnya per ekor, maaf, per kilo atau bagaimana? Kalau di Hitungannya? sini hitungannya per butir. Per butir berapa? Untuk harga hari ini satu butirnya 230 Rupiah. rupiah. Baik. Baik, Biasanya 230. dikemas jadi 10, jadi satu ikat. Satu ikat itu isinya Satu tray itu, Mbak ya? Bukan. bukan. Kalau satu tray kan satu papan. Satu papan. Kalau satu ikat itu 15 tray. 15 tray. Isinya berapa kira-kira itu, Mbak? Kurang lebihnya aja lah. 90 butir kali 15. Nah, itu hitung sendiri pemirsa. Kalau per butirnya tadi 230 rupiah. Oke, jadi sangat menguntungkan ya. Dan ini untuk yang terakhir Mbak Novi, untuk pemirsa Monium TV yang masih pemula khususnya, adakah tips dan trik agar peternakannya semakin maju dan menghasilkan puyuh-puyuh yang sangat gemoy? Silahkan Mbak Novi. Kalau untuk tipsnya untuk pemula, Baik. yang pertama itu sediakan lokasi kandang yang tidak panas. Tidak panas, Ya, baik. banyak sirkulasi udaranya. Oh ya, seperti ini. Terus kebersihannya Dijaga, baik. Makanannya jangan sampai telat. Iya. Kemudian ya itu tadi perawatan kandangnya pokoknya yang utama. Yang utama harus jos Mbak ya. Dan ini yang penting tadi apa? Sirkulasi udara. Jadi Sirkulasi udaranya udara itu perlu. sangat perlu ya Mbak. Jadi sirkulasi udaranya harus losdol. Nah Mbak Novi, terima kasih hari ini sudah menemani saya berbincang-bincang. Semoga usahanya makin maju dan puyuhnya makin gemoy. Ini putranya ya Mbak ya. Ganteng sekali. Baik, terima kasih pemirsa Monium TV sudah menonton channel saya. Apabila ini sangat bermanfaat, bisa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.